Lagi-lagi peristiwa terulang kembali. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah membahas mengenai pemberitaan dokter gadungan. Beliau udah hampir 11 tahun berpraktek, dan berprakteknya pun bukan lagi di tempat yang kaleng-kaleng dan bukan di tempat yang di pinggir jalan punya ruko. Ini sebagai konsultan di satu event nasional, di mana dia sebagai konsultan di klub olahraga sepak bola. Berarti kan itu hal yang menurut saya bukan lagi berskala yang ya praktik di pinggir jalan yang memang pasang plang. Dan ada berita yang memang sama, yang mengaku dokter gadungan, mengaku dokter beneran tapi ternyata gadungan. Kalau ini memang dia stay di punya praktek ya selama 5 tahun. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah kok masih ada yang seperti itu? Apakah dari dinas tidak ada mungkin razia lapangan seperti mungkin kalau PKL di razia diambil? Bagaimana ketika dinas kesehatan kabupaten yang memang punya kewenangan untuk melakukan satu sidak atau bagaimana 5 tahun? Berarti bukan waktu yang sedikit menurut saya. Bagaimana 5 tahun nih seorang yang mengaku dokter sudah banyak meraup keuntungan, ya. Saya tidak mau bahas substansi apakah ini seorang ini yang mengaku dokter sudah pernah sekolah di mana kesehatan atau enggak, tetapi intinya adalah kita lagi-lagi kecolongan. Ya. Bagaimana seorang yang mengaku dokter 5 tahun berpraktek tanpa ketahuan? Dan ini berita ini ya 19 Maret 2024. Berarti kan belum lama kalau Maret. Ini April. Ya, saya bacakan dulu ya isi beritanya. Seorang pria berinisial IT alias S di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi diringkus polisi. Dia ditangkap lantaran menjadi dokter gadungan dan mendirikan klinik. Artinya dia punya dong fasilitas kesehatannya, gedung, lalu dengan perlengkapan yang lainnya. Tentu dia juga mungkin bukan orang sembarangan ketika dia berpraktik, harus punya stetoskop, punya tensimeter, punya yang barang-barang yang sederhana dulu lah. Dia bisa Nancy mungkin atau punya asisten, saya nggak tahu dibahas di sini ya. Tapi kan kalau misal mengaku bahas orang dokter, tentu dia juga harus biasanya dia sudah mengenal dulu alat-alat dasar itu, tensi, ya, stetoskop, termometer dan lain-lainnya. Pelaku diamankan ya, yang mengaku seorang dokter, kata Kapolres Bekasi. Ya, kemudian kasus terungkap pada Selasa tanggal 12 bulan 3. Kasus tersebut terungkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan adanya dokter gadungan yang buka praktek. Berarti ini kan masyarakat. Saya nggak tahu masyarakat yang mana. Yang mestinya ini harusnya preventif dulu dari dinas kesehatan ya, yang memang punya kewenangan dalam hal ini sebetulnya, yang bagaimana bisa mengontrol ya ada berapa dokter atau nakes-nakes yang praktek ya. Dan memang saat itu polisi langsung bergerak ya ke TKP dengan aduan masyarakat tersebut dengan cara mengintegrasi masyarakat sekitar. Lalu polisi pun akhirnya datang
ya, dan barang bukti berupa 3 potong baju dokter, 1 unit stetoskop, daftar pasien berobat, dan resep dokter pun turut disita. Artinya orang ini sudah mengeluarkan resep dan menulis obat yang menurut saya luar biasa, ini luar biasa canggihnya ya. Karena memang di masyarakat ini kan yang orang ketika sakit, ketika berobat, itu kan profesi dokter itu cepat ya mendapat uang katanya ya, katanya. Ya, itu berita ini sangat menarik juga menurut saya. Ya. Kemudian ya, pihak kepolisian sudah mengecek ST dan ICP ke pelaku SP pelaku ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Setelah dicek betul pelaku merupakan dokter gadungan. Bergerak cepat nih polisian. Nah, ini lagi-lagi sebetulnya yang dirugikan adalah masyarakat. Bagaimana dia berpraktek yang secara ilmu kedokterannya dia tidak tahu, dia bagaimana mengobati obat ya kepada pasien yang memang secara klinis juga harus tahu dengan keilmuan. Jangan sampai sakitnya apa dikasih obatnya apa, tentu akan menimbulkan kerugian dong kepada pasien ya, dan ini bahaya menurut saya, bahaya ya. Dan dia menggunakan nama orang ya, nama orang yang aslinya bukan nama itu, tapi menipu nama orang, dan memang tidak ada sebetulnya di situ ya. Jadi betul-betul dia bikin klinik, dibikin nama dokter sembarang aja, padahal namanya bukan itu, misalnya namanya Udin misalnya, dibikinlah nama dokter A sama B misalnya. Ini kan luar biasa. Klinik Pratama Keluarga Sehat tersebut sudah berdiri selama 5 tahun sejak 2019. Ya, bukan hal yang baru. 5 tahun ya, selama 1 tahun ya. Atau kita tinggal jumlah pasien berapa, tarifnya berapa. Dan ini ada pengakuan juga. Pelaku mengaku bisnis tersebut dilakukan untuk meraup keuntungan dengan cepat. Ya, di masyarakat, kalangan masyarakat, bahwa medis atau dokter itu bisa berpraktek dan dapat uang banyak. Ya memang tidak dipungkiri, profesi ini menjadi profesi yang pilihan banyak orang ya di masyarakat. Walaupun memang sudah banyak kelulusan yang memang bersaing juga dalam dunia pekerjaan tentang medis, tetapi masih di benak masyarakat profesi dokter inilah yang dapat cepat uang banyak. Hasil penyidikan ditemukan fakta-fakta kegiatan pertama Keluarga Sehat telah beroperasi dari tahun 2020. Pelaku ini mendapat uang secara cepat dan berkredit serta dihargai orang jelasnya. Ya, karena status sosial seorang dokter itu di masyarakat sangat dihargai, jadi pelaku ini ingin sekali di situ ya. Dan ini menjadi titik balik menurut saya, bagaimana kita semua bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan di Fasiankes, baik di rumah sakit, di klinik, dan puskesmas yang lain sebagainya. Tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang dalam berkecimpung di dunia kesehatan ya. Semoga tidak terulang kembali dan masyarakat disadarkan bahwa janganlah berpraktek yang bukan keilmunya. Kasihlah masyarakat yang memang akhirnya minum obat yang akhirnya terjadilah reaksi dan sebagainya. Oke guys, teman-teman tetap semangat. Jangan lupa like, comment, subscribe di Nescafe.